Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Hai guys, selamat datang di Doyan Wisata. Makassar adalah salah satu kota terbesar di negara ini. Makassar yang tropis layak masuk ke daftar kota yang harus kamu kunjungi ketika berlibur. Di kota ini pengunjung dapat menikmati segalanya, mulai dari keindahan alam seperti air hingga snorkeling di pantai berpasir putih, juga taman hiburan di kota. Saya Atis dari Doyan Wisata. Yuk sama-sama kita majukan masyarakat sekitar Makassar dengan berlibur ke tempat wisata lokal. Tapi sebelum mulai ke nomor pertama, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu selalu tahu update destinasi wisata atau surga-surga yang ada di Indonesia. Pulau Langkang. Jika ingin menikmati keindahan alam bawah laut di Makassar, kunjungilah Pulau Langkang. Ups and downs just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Pulau ini berjarak sekitar 40 km dari kota Makassar. Pulau ini hanya dihuni oleh 13 keluarga. Cukup damai dan menjadi tempat berlibur terbaik bagi mereka yang ingin mengasingkan diri sementara dari hiruk-pikuk kota. Aktivitas yang bisa kita lakukan selama berada di pulau termasuk menikmati keindahan pantai, berenang, dan snorkeling. Kejernihan perairan menciptakan deretan terumbu karang yang bisa kita lihat dengan jelas juga. Pantai Losari. Pantai Losari menjadi pusat atraksi kota Makassar. Di sini kamu akan menjumpai banyak kedai makanan berbeda yang berjejer di dekat pantai untuk menikmati banyak makanan ringan yang enak. Pantai ini berada di lokasi yang strategis yang diapit oleh anjungan buatan, bangunan, hotel bintang 5, restoran dan kafe serta pasar besar untuk berbelanja sesuai keinginan. Dengan demikian, lokasi yang mudah diakses ini adalah salah satu pilihan paling menarik bagi banyak wisatawan di kota ini. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no. Benteng Rotterdam Makassar. Tempat wisata di Makassar selanjutnya adalah Port Rotterdam dan Benteng Rotterdam yang menjadi saksi sejarah kota Makassar. Benteng ini didirikan pada tahun 1545 oleh Raja ke-9 Kerajaan Goa Talo. Benteng ini kemudian dibangun kembali oleh Raja ke-14. Dilihat dari atas, bentuk benteng ini menyerupai penyu yang merayap ke laut. Kura-kura dipilih karena hewan ini dapat hidup di air maupun di darat, sesuai dengan Kerajaan Goa Talo yang menang di laut dan di darat. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you and I'm the only one who speaks. It's all the things you
Pulau Kodingareng Keke. Sekitar 14 km lepas pantai Makassar, Pulau Kodingareng Keke merupakan salah satu dari beberapa pulau tak berpenghuni di Provinsi Sulawesi Selatan. Pantainya dipenuhi pasir putih halus dan perairan di sekitar pulau jernih dan biru. Terumbu karang di bawah laut menjadikan pulau ini tempat yang bagus untuk snorkeling dan menyelam. Ada gazebo di pantai untuk beristirahat, tetapi pengunjung harus membawa makanan dan air sendiri karena tidak ada warung atau penjual di pulau tak berpenghuni ini. Wisata Doli Bungaija. Jika kamu sedang mencari tempat wisata yang bisa kamu kunjungi bersama dengan seluruh keluarga termasuk bocil hingga orang tua, coba datang ke wisata Doli Bungaija ini. Untuk masuk ke sini, kamu hanya perlu menyiapkan kocek kurang dari 20 ribuan saja per orang. Dengan harga tiket segitu, kamu dan keluarga sudah bisa menikmati kolam renang yang luas, juga pemandangan pesawahan yang hijau. Di sini juga ada banyak sudut estetik yang bisa kamu jadikan latar belakang foto. Pelabuhan Pautere. Pelabuhan Pautere adalah pelabuhan tertua di negara ini dan dulunya merupakan pusat perdagangan utama di masa jayanya. Sekarang pelabuhan ini diisi dengan kapal berwarna-warni dan wisatawan dapat naik kapal dengan biaya murah. Ini adalah pantai yang indah untuk dilihat dari kapal dan kapal-kapal ini dipenuhi oleh penduduk setempat yang ramah. Pasar ikan terdekat menawarkan semua jenis ikan yang baru ditangkap. Dan ini menambah pesona pelabuhan laut kuno Makassar. Jalan Somba Opu. Pertokoan di Jalan Somba Opu di selatan Benteng Rotterdam ini menjual berbagai macam barang, mulai dari sutra mahal dan perhiasan emas hingga lusinan kaos souvenir. Jalan Somba Opu yang secara historis merupakan rumah bagi toko emas dan perak Makassar telah diperluas untuk mencakup berbagai kegiatan retail. Selain kerawang perak yang terkenal dari Kendari di Sulawesi Tenggara, kamu juga akan menemukan batik dari Manado serta kerajinan kayu dan tekstil dari Toraja di sini. Trans Studio Makassar. Tempat wisata di Makassar selanjutnya adalah Trans Studio Makassar. Tidak hanya Bandung yang memiliki Trans Studio, Makassar juga memilikinya. Trans Studio Makassar telah menjadi ikon tempat wisata modern di kota ini. Trans Studio dibuka pada 20 Mei 2009 dan berdiri di atas tanah seluas 2,7 hektar. Ada 21 atraksi dan 4 zona permainan, yaitu Studio Central, Cartoon City, Lost City, dan Maggie's Corner. Atraksi ini buka mulai pukul 10 siang hingga jam 7 malam setiap hari kecuali akhir pekan dan hari libur nasional. Pulau Lai-Lai dan Kapoposang. Di seberang pantai selatan menghadap Makassar,
terletak Kepulauan Spermonde yang terdiri lebih dari 115 pulau tropis. Tidak jauh dari kota Makassar, terdapat 3 pulau di Nusantara yang sayang untuk dilewatkan. Sebagian besar tidak berpenghuni, tetapi beberapa populer di kalangan wisatawan yang ingin merasakan liburan pantai yang sempurna. Datang ke sini untuk snorkeling, menyelam, atau sekedar bersantai dan menikmati lingkungan surgawi. Benteng Sultan Somba Opu. Benteng Somba Opu berasal dari periode yang sama dengan Benteng Rotterdam, menyusul penandatanganan Perjanjian Bungaya pada tahun 1667 antara Kesultanan Goa dan Benteng Belanda Somba Opu menjadi tempat tinggal raja. Dalam perjalanan menuju Benteng Somba Opu, kamu harus melewati Goa Discovery Park. Saat kamu tiba, kamu akan melihat sisa-sisa reruntuhan benteng, meriam, museum 2 lantai, dan juga beberapa rumah tradisional. Layak untuk dikunjungi dan salah satu hal yang menarik untuk dilakukan di Makassar. So guys, itulah tempat wisata di Makassar terbaru paling populer pilihan kita. Jika kamu suka, jangan lupa like and share ke teman kamu ya, biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan doyan wisata. Sampai jumpa di video selanjutnya.